Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekli Tirtada Putih dengan NPM 24114006 dari Prodi 1 Pendidikan Olahraga dari kelas PO24A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tema dari tugas agama Islam, yaitu sejarah olahraga dalam peradaban Islam. Oke, yang pertama ada sejarah olahraga dalam peradaban Islam. Olahraga dalam peradaban Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Olahraga juga dikenal dan dipraktekkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan semangat juang. Dalam pandangan Islam, tubuh yang sehat sangat penting karena ia merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Melalui olahraga, umat Islam diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta meningkatkan kualitas hidup secara fisik dan spiritual. Next, ada olahraga di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berkuda. Berkuda adalah salah satu olahraga yang sangat digemari pada masa itu. Nabi Muhammad SAW sendiri sering menunggang kuda, yang selain menjadi sarana transportasi, juga bermanfaat untuk melatih ketahanan fisik, keseimbangan, dan kewaspadaan. Yang kedua, panahan adalah olahraga yang sangat penting dalam peradaban Islam, terutama dalam konteks militer. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menguasai panahan dan hal ini tercermin dalam banyak hadis yang menganjurkan umat Islam untuk berhati memanah. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa panahan adalah latihan yang paling baik bagi kalian. Yang ketiga, lari. Olahraga lari juga menjadi bagian dari latihan fisik yang dianjurkan dalam Islam. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berlomba lari dengan istrinya Aisyah, yang menunjukkan bahwa lari juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan membangun kebersamaan. Yang terakhir ada gulat. Gulat atau jabalah adalah olahraga yang paling dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa sahabat Nabi dikenal sebagai petarung yang ulung dalam bidang ini, seperti sahabat Nabi Rukanah bin Abdul Yazid yang memiliki kemampuan gulat yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada perkembangan olahraga di era kekhalifahan, era Umayyah. Pada masa kekhalifahan Umayyah, olahraga seperti berkuda, memanah, bergulat, dan renang berkembang pesat. Yang kedua ada era Abbasiyah. Era Abbasiyah membawa kemajuan baru dalam olahraga. Stadion dan lapangan olahraga dibangun di berbagai kota Islam. Yang ketiga ada pengaruh olahraga. Olahraga di era kekhalifahan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana pelatihan militer dan diplomasi. Yang terakhir ada olahraga dan masyarakat. Olahraga juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang memperkuat persatuan dan kebanggaan bangsa. Selanjutnya, olahraga dan pendidikan di zaman keemasan Islam. Pendidikan jasmani. Olahraga menjadi bagian integral dari pendidikan dengan penekanan dan pengembangan fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, olahraga dan sains. Sarjana Muslim mempelajari fisiologi dan nutrisi dan menulis buku tentang olahraga dan kesehatan. Ketiga, ada perkembangan strategi. Olahraga seperti catur dan strategi perang menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan. Selanjutnya, olahraga dalam konteks Islam dan nilai-nilai yang ditekankan. Yang pertama, kejujuran dan fair play. Olahraga dalam Islam menekankan prinsip kejujuran, sportivitas, dan saling menghormati dalam kompetisi baik itu olahraga individu maupun tim. Peserta diharapkan untuk bermain dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan. Yang kedua, menghargai keseimbangan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam hidup, baik dalam hal ibadah maupun urusan duniawi, termasuk dalam berolahraga. Olahraga bukan hanya untuk mencapai kemenangan, tetapi juga untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar sebagai amanah dari Allah. Yang ketiga, disiplin dan ketekunan. Seperti halnya dalam beribadah, olahraga juga mengajarkan pentingnya disiplin, kerja keras, dan ketekunan. Latihan yang rutin dan konsisten akan membuahkan hasil yang baik dalam olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Next, olahraga di dunia Islam modern. Yang pertama ada prestasi global. Atlet muslim telah meraih prestasi luar biasa di berbagai cabang olahraga, mengangkat nama Islam di dunia. Dua, popularitas sepak bola. Sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia Islam dengan banyak liga dan klub yang kuat. Yang ketiga ada peran wanita. Peran wanita dalam olahraga Islam semakin meningkat dengan atlet muslim perempuan berprestasi di berbagai cabang. Yang terakhir ada kerjasama internasional. Organisasi
olahraga Islam bekerja untuk mengembangkan olahraga dan mempromosikan nilai-nilai Islam. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa olahraga dalam peradaban Islam tidak hanya dilihat dari aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari tuntunan hidup yang mencakup aspek kesehatan, spiritualitas, dan sosial. Sejarah olahraga dalam Islam menunjukkan bagaimana aktivitas fisik ini berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya, membawa nilai-nilai moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, olahraga dalam Islam bukan hanya untuk tubuh yang sehat, tetapi juga untuk jiwa yang kuat dan karakter yang baik. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang tema sejarah olahraga dalam peradaban Islam. Kurang lebih saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.